Assalamualaikum ibu-ibu. Kita bertemu kembali pada materi bagaimana menjahit dan memasang lengan. Ibu-ibu, apakah bahannya sudah siap? Yuk kita simak bersama. Pertama-tama ambil bahan lengannya yang sudah kita potong. Dia ada 2 helai ya. Untuk kali ini kita akan membuat kombinasi pada ujung lengannya. Ujung lengannya kita akan bentuk oval, tapi kombinasi ini terserah ibu-ibu mau bentuk apa ya. Kebetulan di contoh ini saya tampilkan model ujungnya itu kita bentuk oval, kemudian kita tambahkan renda. Ibu boleh mengkreasikan sendiri sebebasnya, semampunya. Boleh yang sederhana dulu jika bentuk seperti ini agak rumit ya. Bahannya kita lipat ya tadi, kemudian kita lipat lagi jadi 2 kali lipat, kita gunting berbentuk oval seperti di video ya. Mohon maaf ibu-ibu, kualitas video kali ini kurang bagus dari biasanya karena kebetulan menggunakan HP yang lain. Jadi setelah kita mengguntingnya bentuknya seperti ini ya, oval. Siapkan renda yang akan kita tambahkan pada ujung lengannya. Nah, cara pasangnya nanti seperti itu. Jadi sebelum menjahit bagian lengannya, pasang yang panjangnya itu kita pasang dulu rendanya. Nah, kita jahit. Cara menjahitnya itu dipasang bagian di atas kain yang bagian luar atau yang bagian bagusnya itu, karena nanti kita jahit tindas lagi. Nah, seperti itu. Perhatikan posisi rendanya ya. Pangkal renda sejajar dengan ujung lengan dan berada di atas sisi luar kain atau sisi yang bagusnya kain, bukan di bagian dalam ya. Jahit sampai tuntas. Ikuti bentuk oval ujung lengannya. Nah, memang untuk menambahkan aksesoris stepnya seperti ini. Kita tambahkan dulu pemanisnya, yaitu renda. Lakukan hati-hati saja dan usahakan biasakan dulu ya menjahit jarak kecil dari tepi, biasanya sekitar 2 mm. Ini butuh latihan beberapa kali, dan bagi pemula biasanya ini masih suka meleset, jadi nggak apa. Ini udah selesai. Nah, ini udah kepasang, posisinya seperti ini ya, posisi rendanya seperti. Nah, sekarang kita balik, rendanya yang kita balik, terus kita jahit tindas. Nah, seperti itu, kita jahit tindas, rendanya kita balik, terus kita jahit tindas. Jadi posisi renda itu mengarah ke bawah.
ibu-ibu sebenarnya untuk membuat kombinasi pada lengan, sesuaikan aja kemampuan masing-masing dulu. Boleh mengikuti contoh di video, boleh juga bentuk lain jika punya ide atau bentuk yang lebih simpel. Boleh juga cukup dikelim saja. Dikelim itu artinya dilipat saja dan tidak memberikan apa-apa, itu boleh. Nah, ini udah hampir selesai kita jahit tindas. Oke, sudah selesai kita jahit tindas seperti itu. Ini masih ada kadang yang luput kalau terlalu jarak jahitnya terlalu kecil. Saatnya kita jahit bagian samping lengannya. Oke, kita temukan tepinya. Ingat kampuhnya ya ibu-ibu, kalau di gambarnya kita kasih kampuh 1,5, jadi konsisten pakai kampuh 1,5. Oke, dirapihkan posisi kainnya. Ini licin ya ibu-ibu, jadi sedikit ribet. Ingat kampuh, posisi kampuh. Pelan-pelan aja, dan setiap mengawali jahit di bagian ujung awal maupun akhir, usahakan dikunci jahitannya. Jahit pelan-pelan hingga ke bawah. Sambil dijahit, jaga posisi tepi kainnya tetap saling berimpit, selurus, nggak ada yang lebih keluar atau sebaliknya, sehingga lengannya itu rapi. Nah, ketika menjahit lengan ini, lengan kita lipat tadi yang sisi bagusnya kain ini saling berhadapan. Jadi yang di atasnya itu adalah sisi luar kain, sisi buruk, sisi dalamnya kain. Nah, dikunci ya ibu-ibu jahitannya kalau udah selesai di ujung kain maupun di awal kain. Oke, sudah jadi. Nah, di video kita cuma kasih satu sisi lengannya aja. Lakukan hal yang sama untuk lengan satunya. Nah, udah jadi lengannya seperti ini. Lanjutkan untuk lengan satunya ya ibu-ibu. Nah, kita akan mulai memasang lengan ke badan. Ingat, kerung lengan yang lebih masuk guntingannya itu berada di posisi bagian depan. Bagian badan kita balik sehingga sisi kain dalamnya itu berada di dalam, sementara lengan tetap seperti biasa, sisi luarnya di luar. Untuk apa dibuat seperti ini? Agar sesama bahan
yang bagusnya dari kain saling berhadapan. Jadi nanti jahitannya itu bisa sembunyi, bisa ini soal balik membalik bahan ini sering yang menjadi masalah karena lupa, sehingga kadang salah satu bahan yang seharusnya benar hadapannya menjadi salah. Jadi benar-benar diperhatikan ya ibu-ibu, sisi kain yang sama-sama bagusnya sama tepi luarnya saling berhadapan. Nah seperti ini kita pertemukan lubang lengan yang di bagian badan dan di lengan. Dan ingat, pada lengan yang kerungnya gunting lebih masuk berada di bagian badan depan, kemudian geser sedikit maju sekitar 1 sampai 1,5 cm posisi titik ketiaknya. Nah seperti ini kita geser sedikit, nanti saya akan terlihat nanti di video. Ini hati-hati Bu cara menempatkan. Nah ini ditunjukkan posisi jahitannya dari lengan, dimajukan sedikit pada bagian depan 1 atau 1,5 cm. Jahit pelan-pelan, ingat kampuhnya, seberapa kampuh yang sudah kita berikan, gunakan angka itu. Di sini kita gunakan kampuh 1,5 cm. Bagi ibu-ibu sebaiknya sebelum menjahit lengan ini baiknya dijahit jelujur dulu. Jadi kalau lubang lengan lebih besar daripada kerung lengan yang ada di badan, lebih besar, itu tidak apa. Yang nggak boleh tuh kalau lubang lengan di badan lebih besar daripada yang di lengan. Jadi sebaiknya kita cocokkan dulu, boleh dengan dijahit dulu. Kalau lebih bisa kita buatkan rimpel, buatkan kerutan di bagian pundak. Dan itu bisa menjadi pemanis lengannya juga. Tapi lakukan sama sisi kanan dan kiri. Jadi untuk lebih memudahkan menjahitnya, bagi pemula ibu-ibu boleh menjahitnya dengan jahit jarum tangan atau gunakan pentul. Tapi yang paling nyaman itu dijahit saja, dijelujur. Di sini saya tidak contohkan lagi menjahitnya, ibu bisa melakukannya nanti ketika mau memasang lengan ke badan. Jadi menjahit lengan ini butuh sabar ya ibu-ibu, karena kita menjahit lubangan dan harus benar-benar posisinya konsisten. Tepi dari bahan lengan maupun tepi dari bahan badan harus selalu berimpit dan tidak boleh ada yang lebih masuk ataupun sebaliknya.
Pada umumnya ketika menjahit lengan, bahan badan berada di bawah, sementara bagian lengannya di atas. Jadi yang lebih tegang biasanya yang agak kita tarik itu bahan badannya, sementara yang bagian bahan dari lengan itu agak menggelendung. Ini cukup lama memang mengerjakannya, kan apalagi pakaian anak-anak itu lubangnya lebih kecil, jadi lumayan menantang memasang lengannya, apalagi kain ini licin, tapi kain katun yang ibu gunakan itu seolah tidak serumit mengeksekusi bahan satin ini. Ini lubang dari lengan itu lebih besar, jadi saya membuat lipitan sedikit di bagian pundaknya ini. Ini lagi dia agak lebih lebar, jadi sisa kainnya ini saya buat lipitan yang dibantu dengan menggunakan pentol. Nah, sekiranya saya jahit dulu tadi, ini akan jauh lebih gampang menjahitnya. Ini sudah mau hampir sampai di pundak. Lakukan pelan-pelan saja ya ibu-ibu, nggak usah terburu-buru. Dan kalaupun ternyata jahitannya meleset, misalnya lebih keluar dari kampuh atau lebih masuk dari kampuh, boleh dilepas lagi, didedel dulu, kemudian dijahit lagi. Karena lengan itu kalau nggak konsisten pada posisi kampuhnya, dia jadi nggak baik terlihat, nggak nyaman dipakai dan tidak rapi. Dan ada tinggal sedikit lagi. Lakukan pelan-pelan, tetap konsisten pada kampuhnya. Nah, ini mungkin agak meleset, ini saya dedal dikit posisi. Oke, kita lanjutkan. Nah, pemasangan lengan sudah selesai. Kita
kita lihat hasilnya ya. Ini sedikit mengkerut ini sepertinya karena jenis bahannya. Kita balik untuk melihat hasil jahitannya. Ini hasil jahitan lengannya ibu-ibu. Ini kita bisa lihat sejarahnya, itu ada sedikit kerutan, biasanya karena meleset cara menjahitnya. Ini sudah jadi. Oke, lengannya sudah selesai, kita pasang keduanya. Jadi selesai lengan kanan, lanjutkan ke lengan kiri ya ibu-ibu. Selamat, kita ketemu kembali bagaimana menjahit celana tidur pada pekan depan. Sampai jumpa kembali.